Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Siti Azizah dengan nomor induk mahasiswa 230104010160 dari lokal 23B Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya telah membuat sebuah video dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar integrasi ilmu yang diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah, Esos Emsos. Mungkin langsung saja memasuki pembahasan yang pertama, yaitu tentang 4 pilar filosofi integrasi ilmu UIN Antasari. 4 pilar filosofi integrasi ilmu UIN Antasari, yaitu yang pertama integrasi dinamis, yang kedua integrasi Islam dan kebangsaan, yang ketiga berbasis lokal, dan yang keempat berwawasan global. Nah, pada pembahasan pertama ini kita akan membahas 2 pilar pertama filosofi integrasi ilmu UIN Antasari. UIN Antasari mengembangkan ilmu yang terintegrasi dengan kebangsaan, berbasis karakter dan kearifan lokal, serta berwawasan global. Dalam perkembangannya, integrasi tersebut ada sedikit perubahan yang disebut dengan 4 pilar filosofi integrasi UIN Antasari. 4 pilar tersebut kemudian diturunkan dalam bentuk berbagai kebijakan tertulis, baik terkait secara langsung dengan pembelajaran formal maupun kegiatan non-formal. Tujuan dari 4 pilar filosofi keilmuan di UIN Antasari Banjarmasin adalah untuk menciptakan pendidikan yang unggul, istimewa, dan menonjol dalam kajian keilmuan yang integratif antara ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu modern. Hal ini mencakup pengembangan ilmu pengetahuan yang memiliki keunggulan, kekhasan, dan berdaya saing internasional, serta menanamkan nilai-nilai luhur, akhlak mulia, dan kearifan lokal dalam pendidikan. Integrasi dinamis. Integrasi dinamis dimaksudkan sebagai integrasi ilmu yang memadukan ilmu-ilmu alam, sosial, dan humaniora dengan ilmu-ilmu keislaman sehingga saling memperkaya, saling memperbarui, dan saling mencerahkan. Gagasan integrasi ilmu yang dinamis ini sesuai dengan pandangan Islam bahwa ilmu bisa dipelajari dari alam semesta, makrokosmos, dan manusia, mikrokosmos. Bisa pula didapat dari kitab suci atau wahyu. Islam mengajarkan alam semesta adalah ayat sebagaimana Al-Quran adalah ayat yang artinya tanda-tanda. Integrasi Islam dan kebangsaan. Kajian-kajian ilmiah harus dilakukan melalui metode ilmiah yang objektif, berdasarkan nalar rasional dan pembuktian empiris. Dari sudut pandang ini, setiap kajian ilmiah haruslah apa adanya, tidak terikat pada nilai-nilai lain selain sudut pandang ilmiah itu sendiri. Tetapi, ketika seorang ilmuwan pertama kali memutuskan apa saja di antara begitu banyak masalah ilmiah yang harus dipilihnya untuk dipelajari, diteliti, dan dikembangkan, maka ia harus mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Dalam kaitan inilah, UIN Antasari berusaha untuk menanamkan satu nilai penting yang menjadi rujukan dalam menentukan pilihan objek studi dan kegunaannya, yaitu integrasi Islam dan kebangsaan. Jika kita perhatikan, lembaga UIN sendiri sebagai universitas berlabel Islam dan dibiayai pemerintah jelas menunjukkan bahwa ia adalah wujud kelembagaan dari integrasi Islam dan kebangsaan. Hal ini sangat penting disadari oleh sivitas akademika dan juga masyarakat, karena dalam perjalanan sejarah bangsa kita pernah terjadi ketegangan bahkan kontradiksi antara kelompok yang mengusung Islam dan kelompok yang menginginkan kebangsaan sebagai dasar negara. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu 4 pilar filosofi integrasi ilmu UIN Antasari yang ketiga dan keempat. Yang ketiga, berbasis lokal. Ada dua hal yang dimaksud dengan berbasis lokal di sini, yaitu pertama, berbasis pada kebutuhan, tuntunan lingkungan, alam, dan sosial, dan yang kedua, berbasis pada kearifan lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.
Keadaan alam serta bermacam-macam kebutuhan sosial di tingkatan lokal wajib jadi pertimbangan dalam berbagai macam program di UIN Antasari. Misalnya, kenyataan kalau wilayah Kalsel mempunyai banyak sungai namun kurang terpelihara, serta banyaknya pertambangan batu bara yang dalam jangka panjang memunculkan dampak-dampak yang kurang baik akibat dari peluluhlantahan area, wajib jadi atensi UIN dalam menyusun bermacam program yang dibutuhkan. Selain kondisi lingkungan dan sosial di tingkat lokal, yang tidak kalah penting lagi adalah apresiasi dan internalisasi nilai-nilai kearifan lokal yang telah diwariskan generasi terdahulu, khususnya yang tertanam dalam budaya Islam Banjar. Penerbitan ulang buku yang mendokumentasikan sejumlah besar riwayat singkat para ulama Banjar sejalan dengan pilar filosofi ilmu UIN Antasari, yaitu berbasis lokal. Hal ini menunjukkan komitmen UIN Antasari dalam menggali khazanah sejarah, tradisi, dan intelektual Islam di masyarakat Banjar. Kajian-kajian terhadap tradisi lokal ini diharapkan tidak hanya terbatas apalagi tenggelam di masa lalu, melainkan terus bersinambung dengan berbagai perkembangan yang terjadi di masa sekarang. Yang keempat, berwawasan global. Pilar berwawasan global UIN Antasari Banjarmasin menekankan bahwa kajian keilmuan diperkaya dengan wawasan yang mendunia sebagai konsekuensi kehidupan modern era informasi dan globalisasi. Hal ini mencerminkan komitmen UIN Antasari untuk mempersiapkan mahasiswa dengan pemahaman yang luas tentang isu-isu global dan dampaknya terhadap masyarakat lokal. Pilar ini juga mencakup pengembangan kerjasama dengan lembaga regional, nasional, dan internasional. Pilar berwawasan global ini juga mencerminkan komitmen UIN Antasari untuk memastikan bahwa mahasiswanya memiliki wawasan global yang memadai, yang diperlukan untuk menghadapi tantangan global yang menarik seperti perubahan iklim, migrasi paksa, dan konflik politik dan ekonomi antara negara. Dengan memperkaya kajian keilmuan dengan wawasan global, UIN Antasari dapat memastikan bahwa mahasiswanya memiliki keterampilan dan kesadaran yang cukup untuk menghadapi tantangan global dan berkontribusi pada perkembangan global. Hubungan pilar 3 dan 4. Pilar integrasi ilmu berbasis lokal dan berwawasan global pada dasarnya merupakan dua pendekatan penting dalam pendidikan yang saling melengkapi. Keduanya memainkan peran penting dalam membentuk landasan pendidikan yang holistik dan seimbang. Pilar berbasis lokal menyoroti pentingnya mengakui, menghormati, dan memanfaatkan nilai-nilai lokal, budaya, dan kearifan tradisional dalam proses pembelajaran. Pendidikan berbasis lokal di UIN Antasari memungkinkan pengembangan ilmu pengetahuan yang relevan secara lokal, memperkuat rasa identitas, dan menghargai keberagaman budaya yang ada. Sementara pilar berwawasan global menekankan pada pengintegrasian perspektif global dalam pengajaran, pembelajaran, dan penelitian. Hal ini membuka wawasan mahasiswa terhadap perbedaan budaya, tantangan global, dan perspektif-perspektif internasional yang beragam. Pendidikan berwawasan global di UIN Antasari membantu mahasiswa untuk memahami kompleksitas isu-isu global, mempromosikan toleransi, serta mempersiapkan mereka untuk berkontribusi dalam global. Pendidikan yang berbasis lokal dapat menjadi landasan yang kuat untuk memahami dan mengeksplorasi nilai-nilai, tradisi, dan budaya lokal. Ini tidak hanya membantu mahasiswa terhubung dengan akar budaya mereka, tetapi juga mendorong pengembangan pengetahuan yang lebih mendalam dalam konteks lokal. Namun, tanpa integrasi perspektif global, pendidikan berbasis lokal mungkin cenderung terlalu terfokus pada konteks lokal saja, kurang mempersiapkan mahasiswa untuk tantangan global. Sebaliknya, pendidikan berwawasan global membuka cakrawala bagi mahasiswa dengan memperkenalkan mereka pada beragam perspektif, isu global, dan interaksi lintas budaya. Namun, tanpa dasar yang kuat dalam nilai-nilai lokal, mahasiswa mungkin kehilangan akar identitas budaya mereka dan kesadaran akan kekayaan budaya yang dimiliki.
Oleh karena itu, integrasi yang seimbang antara pilar berbasis lokal dan berwawasan global ini penting dalam menciptakan pendidikan yang holistik. Hal ini membantu mahasiswa menghargai warisan budaya mereka sambil mempersiapkan mereka untuk berkontribusi secara efektif dalam skala global. Kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu tentang intradisiplin ilmu. Definisi intradisiplin ilmu. Intradisiplin ilmu adalah suatu pendekatan yang hanya terfokus pada satu disiplin ilmu saja, tanpa adanya penghubungan dengan ilmu lain. Hakikatnya, pendidikan memang merupakan salah satu kajian utama dalam ilmu pendidikan. Namun sekarang, pendidikan telah menjadi kajian interdisiplin. Pendidikan tidak hanya dikaji oleh satu ilmu pendidikan intradisiplin, tetapi juga oleh ilmu-ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, ilmu ekonomi, antropologi, psikologi, dan politik atau interdisiplin. Konsep pendidikan sebagai kajian intradisiplin. Dalam pendekatan menggunakan intradisiplin ilmu, kita hanya akan berhadapan dengan berbagai kelemahan yang muncul di mana kita hanya memahami disiplin ilmu ini saja tanpa memahami disiplin ilmu lain. Di dalam dunia akademik saat ini ditandai dengan keberadaan disiplin ilmu yang saling terpisah. Integrasi adalah kunci yang diperlukan untuk meningkatkan pemahaman. Pendekatan dengan memanfaatkan disiplin tunggal tidak dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap upaya-upaya yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang bersifat global yang menjadi semakin rumit. Kita masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu tentang multidisiplin ilmu. Pengertian multidisiplin ilmu. Multidisiplin adalah pendekatan yang melibatkan minimal 2 disiplin akademik untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu melalui pendidikan, penelitian, dan lainnya. Pendekatan ini menggabungkan berbagai disiplin ilmu untuk mencari solusi yang lebih komprehensif dan efektif. Pendekatan ini mengakui bahwa fenomena kompleks seringkali tidak dapat dipahami sepenuhnya melalui satu disiplin ilmu saja, melainkan memerlukan perspektif dan kontribusi dari ilmu lainnya. Manfaat multidisiplin ilmu. Manfaat dari pendekatan multidisiplin ilmu sangatlah beragam. Beberapa manfaat utamanya meliputi: yang pertama, pemahaman yang lebih komprehensif. Dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu, pendekatan multidisiplin memungkinkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang suatu masalah atau fenomena. Dan yang kedua, inovasi dan pengembangan teknologi. Pengetahuan multidisiplin memungkinkan untuk menghasilkan inovasi dan mengembangkan teknologi. Yang ketiga, mengatasi masalah kompleks. Dalam era modern yang kompleks saling terhubung, pendekatan multidisiplin memungkinkan untuk menangani masalah-masalah kompleks yang memerlukan pemahaman yang holistik. Dan yang keempat, kolaborasi dan pengambilan keputusan berbasis bukti. Pendekatan ini juga mendorong kolaborasi antara ahli dari berbagai bidang dan mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Baik, pembahasan yang kelima yaitu tentang interdisiplin ilmu. Pengertian interdisiplin ilmu. Interdisiplin adalah cara pandang yang melibatkan transfer suatu disiplin akademik ke dalam disiplin akademik lainnya untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Dalam interdisiplin dapat terjadi pencampuran antar disiplin, namun tidak dapat terjadi peleburan. Ilmu pengetahuan yang cakupan pembahasannya menggunakan satu kelompok disiplin ilmu saja disebut dengan interdisiplin ilmu. Perkembangan interdisiplin ilmu. Interdisiplin ilmu merupakan ilmu pengetahuan yang cakupan pembahasannya menggunakan satu kelompok disiplin ilmu saja. Contoh interdisiplin ilmu adalah ilmu komputer yang dikembangkan dari disiplin ilmu pengetahuan alam. Perkembangan interdisiplin ilmu pengetahuan alam pun cukup banyak dan berkembang sangat pesat, sehingga perkembangan tersebut sangat mempengaruhi pola pandang dan kehidupan sosial saat ini. Oleh karena itu, suatu ilmu yang dikembangkan berdasarkan interdisiplin ilmu, tetapi karena dampak sosial. Pendekatan interdisiplin ilmu. Pendekatan adalah cara berharga atau paradigma yang terdapat dalam satu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Dalam hal ini adalah agama Islam.
Islam dapat dinilai dalam beberapa aspek yang sesuai dengan paradigmanya. Pendekatan ilmu dengan banyak ilmu lazim disebut dengan pendekatan interdisipliner atau multidisipliner. Dalam menghadapi suatu masalah terhadap belajar, tidak memungkinkan menggunakan monodisipliner karena hanya mencakup dalam satu ilmu saja, tetapi dengan interdisipliner akan menyangkut banyak ilmu karena masalahnya menyangkut banyak aspek. Macam-macam pendekatan interdisiplin ilmu, diantaranya yang pertama pendekatan filsafat, yang kedua pendekatan sosiologis, dan yang ketiga pendekatan sejarah atau historis. Kita masuk pada pembahasan yang keenam, yaitu tentang transdisiplin ilmu. Pengertian transdisiplin ilmu. Transdisipliner atau transdisciplinarity adalah cara pandang atau pendekatan holistik dalam menyelesaikan masalah kompleks yang dapat menghasilkan ilmu atau disiplin baru melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dan melibatkan semua komponen pemangku kepentingan. Transdisiplin merupakan strategi riset yang melibatkan pemangku kepentingan lain di luar akademisi seperti praktisi profesional, pemerintah, politisi, pengusaha agar hasil penelitian dapat memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk diaplikasikan oleh masyarakat. Transdisiplin menyeratkan perpaduan antara pengetahuan berbagai disiplin dengan pengetahuan orang awam yang menciptakan hibrida yang berbeda dari bagian disiplin penyusunnya. Penelitian transdisipliner adalah upaya penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari berbagai disiplin ilmu yang bekerja sama untuk menciptakan konsep baru, teori, metodologi, dan translasi inovasi baru yang mengintegrasikan dan bergerak melampaui pendekatan disiplin tertentu untuk mengatasi masalah bersama. Transdisiplin bersifat holistik, yaitu pendekatan secara menyeluruh. Pendekatan transdisiplin ilmu. Pendekatan transdisiplin memiliki perbedaan dengan pendekatan multidisiplin dan interdisiplin. Pendekatan multidisiplin dan interdisiplin memperlihatkan disiplin yang tersegmentasi. Kedua pendekatan ini tidak memiliki konsep integrasi yang diperlukan untuk meningkatkan pemahaman terhadap masalah yang ada. Pendekatan multidisiplin masih memperlihatkan unsur-unsur monodisiplin di dalamnya. Untuk dapat mengatasi masalah global yang kompleks, diperlukan suatu hal yang bersifat kualitatif dan tidak hanya sekedar kuantitatif. Penggunaan pendekatan transdisiplin dilakukan untuk mencapai sasaran, yaitu bagaimana menghadapi aspek-aspek realitas, bagaimana memahami isu-isu global dan kompleks, bagaimana mendorong sinergi antar disiplin, bagaimana menggalang kerjasama antara ahli berbagai sektor. Implementasi transdisiplin mengandung makna adanya kerja kooperatif atau sinergi di antara orang-orang dan sektor-sektor yang terlibat di dalamnya. Penerapan transdisiplin digunakan untuk mencapai sesuatu di luar dimensi kuantitatif. Adanya sinergi dalam konsep transdisiplin dimaksudkan untuk mencapai tingkat harmoni yang lebih tinggi dari integrasi ilmu pengetahuan yang disebut dengan simfoni. Mungkin sampai di sini pembahasannya dapat saya paparkan. Saya mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.